Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 7 Juli 2021 berjudul Tidaklah Mudah Memahami Firman. Saudara, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tentu yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman Allah itu sendiri, yang mana bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dalam arti memberi atau menyampaikan teguran, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, maka firman Tuhan itu harus dipahami dengan benar, tentu oleh pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, maka pengajaran, teguran, atau didikan yang disampaikan atau yang diberikan pasti juga akan salah. Dan itu akan sia-sia, karena tidak mungkin bisa membawa perubahan tingkah laku atau menjadikan orang hidup dalam kebenaran, alias menjadi serupa dengan Yesus. Padahal, faktanya tidaklah mudah untuk memahami firman dengan benar. Mengingat dalam penulisan kitab-kitab dalam Alkitab saja, dijumpai ada beberapa gaya penulisan. Ada yang berupa kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, kitab para nabi, kitab Injil. Ada juga yang berupa surat-surat rasuli, surat pastoral, dan ada juga kitab Wahyu. Nah, untuk memahami dengan benar, terkadang harus juga dilihat teks atau bahasa aslinya. Dilihat konteksnya atau latar belakang penulisannya, juga masa penulisannya. Selain itu, juga harus dipakai tahapan-tahapan eksegesa atau cara penafsiran yang benar. Ini harus disadari betul oleh setiap orang percaya, bukan hanya hamba Tuhan. Dengan berkata demikian, bukan saya bermaksud untuk melemahkan semangat belajar saudara atau usaha saudara untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Bukan. Sebaliknya, saya sangat senang kalau setiap orang Kristen punya gairah untuk belajar firman. Itulah kenapa saya sampaikan itu semua, supaya jangan sampai salah mengerti sehingga tidak membawa implikasi dalam kehidupan. Saya katakan demikian juga karena faktanya kebanyakan orang percaya hidupnya masih serupa anak-anak dunia. Bahkan tidak sedikit yang lebih buruk. Padahal Alkitab mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Harus diakui, bisa jadi karena mereka salah dalam memahami firman.
Yang dipahami umumnya bukan firman Allah yang murni, tetapi yang telah didegradasi atau diturunkan nilainya, lalu disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan, yang tidak lain tidak bukan selalu terkait dengan materi atau hal-hal duniawi atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal sejatinya tidak demikian. Firman yang murni, firman yang benar adalah seperti yang Yesus katakan dan Yesus ajarkan. Jadi harus diketahui bahwa epicentrum atau pusat kebenaran itu ada pada pribadi Yesus, yaitu karya salibnya, dan itu ada dalam Perjanjian Baru. Bukan berarti dengan mengatakan seperti ini, kemudian kita tidak memerlukan Perjanjian Lama. Bukan, saudara. Perjanjian Lama tentu dibutuhkan. Kita bisa memperoleh banyak hikmat di sana. Justru Perjanjian Lama itu menuntun kita untuk memahami Perjanjian Baru. Tetapi pemahaman kita harus selalu diarahkan kepada salib Kristus. Begitu maksudnya. Jadi pemahaman firman yang benar harus bermuara pada hidup yang dijalani Yesus, yang akan membawa kepada kerajaan surga. Yesuslah yang harus dijadikan model hidup umat Perjanjian Baru, yaitu saudara dan saya. Artinya, kekristenan harus menjadikan orang menjadi serupa dengan Yesus. Kurang dari itu pasti ada yang salah. Sekali lagi, itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Karena hidup Yesus itu syarat dengan penderitaan. Walaupun penderitaan itu akan membawa kepada kemuliaan kekal. Banyak orang tidak mau peduli karena mereka tidak suka menderita. Sehingga ketika ada ajaran yang menjanjikan kemakmuran atau berkat-berkat lahiriah, mujizat, maka dengan mudah hal itu mereka terima. Padahal itu bukan Injil yang murni, itu Injil yang lain. Mereka tidak mau tahu. Padahal Alkitab sudah menuliskan di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dikatakan kamu sabar saja, artinya kamu menerima begitu saja, dan faktanya malah lebih disukai, saudara. Ironi sekali, bahkan harus diakui hal ini sudah berlangsung selama beberapa generasi, dan pengajaran seperti ini yang orientasinya pada hal-hal duniawi sudah terlanjur tertanam kuat dalam pikiran banyak orang percaya. Sehingga ini menjadikan semakin sulit lagi untuk memahami firman yang murni, firman yang benar. Barangkali Tuhan tahu, saudara, sehingga Dia izinkan COVID ini semakin mengganas. Bukan tidak mungkin, ini Tuhan izinkan agar manusia mengalami tekanan dan penderitaan. Lalu sadar
bahwa ternyata hal-hal duniawi atau materi tidak bisa menolongnya, tidak bisa diharapkan. Nah, sekarang kalau orang terpapar COVID dan butuh oksigen, misalnya, berapapun uang yang ada belum tentu bisa untuk membeli kesembuhan. Mari saudara, kita sadar akan hal itu dan bertobat. Meskipun tidak mudah untuk memahami firman Tuhan dengan benar, tetapi bukan berarti tidak bisa. Percayalah, saudara, kalau benar-benar haus dan mau membuka hati melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan pasti tunjukkan jalannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.